Jadi 253 triliun adalah sebetulnya transaksi dari korporasi, 74 triliun ada surat PPATK ke APH. Sehingga yang benar-benar berhubungan dengan kami terkait dengan kalau ini menyangkut tupoksi pegawai Kementerian Keuangan ada 135 surat, nilainya 22 triliun. Bu Sri Mulyani menjelaskan bahwa itu adalah transaksi debit kredit. Ya. Artinya apa? Ini adalah kalau bahan masih sangat mentah gitu. Sangat mentah gitu. Kalau ini kaitannya dengan satu perusahaan, ini di bluffing nggak masalah. Karena nanti ini bisa dijelaskan oleh perusahaan selesai gitu. Tapi kalau ini di bluffingnya ke masyarakat, nah ini akan lama jatuhnya gitu. Karena nggak bisa dengan ini selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Halo Pengacara. Apa kabarnya sahabat Halo Pengacara? Semoga baik-baik saja ya. Dan pada kesempatan kali ini kembali Halo Pengacara akan memberikan informasi dan juga ulasan hukum terkait dengan isu-isu hukum yang sedang viral di masyarakat yang menjadi perbincangan hangat baik di media sosial maupun di media massa. Dan pada kesempatan kali ini sebuah kehormatan kita Halo Pengacara kedatangan salah satu praktisi atau konsultan pajak ya, Pak Dite Abimanyu. Nah, beliau ini lulusan alumni dari STAN ya Pak, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang masuk tahun 82 ya Pak ya, kalau tidak salah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas ya dari perspektif hukum dan juga nanti tentunya dari perspektif pajak, bahwa ada berita yang kemarin viral itu terkait dengan penjelasan dari Menteri Keuangan terkait dugaan aliran dana senilai 349 triliun ya di Kementerian Keuangan gitu ya. Nah, kemarin Kementerian Keuangan sudah memberikan klarifikasi penjelasan di di Komisi 3 ya kalau tidak salah Pak ya. 11. Komisi 11 ya. Kalau PPATK di Komisi 3. Komisi 3, kalau Kemenq kemarin di Komisi 11 ya. Dan ini yang mungkin perlu juga jadi kita bahan edukasi juga buat masyarakat. Ada yang tidak memahami apa sih yang sudah disampaikan oleh Ibu Menteri dan juga mungkin nanti Ketua PPATK terkait dengan aliran dana yang sangat viral gitu ya, 349 triliun. Iya, betul. Ya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa kepada sahabat Halo Pengacara untuk subscribe ya YouTube channel Halo Pengacara, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng supaya terus mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Halo Pengacara. Pak Dite sudah menyimak video terkait dengan penjelasan ataupun klarifikasi dari Menteri Keuangan terkait dengan dugaan aliran dana 349 triliun di kementeriannya ya, di Kemenq. Menurut PPATK ya. Menurut PPATK ya, yang didasarkan pada surat-surat PPATK begitu ya. Yang sebelum masuk ke sana Pak, kita ingin juga mendapatkan insight ya. Artinya ini ada 349 ini kan tidak bisa kita pisahkan dari peristiwa yang bermula dari peristiwa pidana, dugaan tindak pidana penganiayaan oleh anak salah seorang pejabat ya di pajak gitu ya, Dirjen Pajak. Kemudian muncul flexing yang kemudian ada muncul lagi terkait dengan laporan harta yang dinilai tidak wajar gitu ya. Kemudian ada pemeriksaan sampai dipanggil ke KPK. Kemudian sampai muncul nih angka 349 triliun yang ada kaitannya katanya dengan pejabat pajak tersebut. Nah, kalau Pak Dite melihat ini 349 triliun ini dan penjelasan dari Kementerian Keuangan kemudian dihubungkan dengan kasusnya pejabat pajak itu apa kaitannya sebenarnya Pak yang perlu disampaikan kepada masyarakat begitu? Ya, terima kasih Bung Heri atas kesempatannya untuk tampil di YouTube channelnya Halo Pengacara. Semoga YouTube channel Halo Pengacara semakin hari semakin banyak yang menyukai, sehingga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait berita-berita yang viral yang kaitannya dengan hukum.
Saya akan mulai dari kronologi peristiwa ya. Ya. Jadi kan kita beberapa waktu lalu dikejutkan oleh peristiwa yang tadinya tidak terlalu besar ya, tentang anak-anak aja mestinya, antar anak-anak, tapi kemudian merembet ke orang tuanya yang kemudian menjadi peristiwa besar gitu, yaitu terungkapnya kekayaan si ayah si anak tersebut. Ya? Si anak tersebut. Gitu. Ya ini sebenarnya blessing ya, blessing atau berkah bagi orang-orang yang concern ya terhadap tindak pidana korupsi, ya. Karena ternyata dari peristiwa tersebut terungkap kekayaan si ayah ini ternyata yang membuat orang menjadi tercengang gitu, ya. Dari mulai sekian miliar, sekian ratus miliar, terakhir malah triliun katanya begitu, ya itu. Jadi ini blessing itu untuk para penegak hukum untuk mengusut ya baik si ayah ini atau apakah ada oknum yang lain. Tetap kita bilang oknum ya, karena saya masih percaya bahwa mayoritas petugas pajak kita ya punya integritas lah gitu. Ini kan karena analitik jadi rusak susu sebelanga gitu. Rusak susu sebelanga ya. Makanya ini harusnya menjadi berkah gitu. Selain menjadi musibah jadi berkah gitu. Kenapa berkah? Dengan peristiwa ini artinya bisa diduga gitu. Iya. Tidak hanya si ayah ini. Tidak hanya si oknum ini. Kemungkinan masih ada oknum yang lain. Terbukti gitu. Ada beberapa oknum juga diperiksa itu. Iya, terbukti kemudian ada peristiwa pamer kekayaan itu kan. Nah, akhirnya kemana-mana gitu. Tidak hanya di pajak, ada juga di bea cukai kalau iya, iya. Ya, tapi ini bagaimanapun inilah sebagai peristiwa awal gitu. Nah, dalam hal ini tentunya PPATK memegang peran penting. Karena lembaga inilah yang bisa mengusut aliran dana itu. Jadi ini mestinya lembaga yang sangat bisa berperan ya untuk melanjutkan peristiwa ini. Nah, cuman memang seharusnya ini kan peristiwa awal, kemudian di follow up oleh PPATK, ya dia menganalisa transaksi yang mencurigakan. Nah, seharusnya ini kerja senyap gitu, ya kerja senyap yang merupakan wewenang dari para aparat penegak hukum maupun ya staf-stafnya gitu, yang menganalisa keuangan dan sebagainya itu. Makanya temuan sekian itu menjadi bagus sebetulnya kalau ini di follow up secara benar gitu, secara benar. Karena inilah bukti awal gitu kan istilahnya tuh, analisa awal gitu. Nah, kemudian terlihat peristiwa ada pengungkapan, ada transaksi mencurigakan sebanyak 349 triliun. Ini ibaratnya ada api yang kecil satu oknum kan tuh. Kena bensin gitu, jadi masyarakat langsung kebakar semuanya gitu. Iya. Ya, saya akan analogikan dengan kalau kita di pajak. Saya ini pernah diperiksa petugas pajak karena saya pernah jadi konsultan pajak di perusahaan, konsultan pajak juga pernah menjadi auditor pajak. Auditor pajak ya. Jadi kalau di pajak tuh begini, kalau kita susah ya menganalisa, menemukan kecurangan atau ingin memeriksa pajaknya si perusahaan, kan kita minta rekening koran tuh, rekening koran. Biasanya petugas pajak bluffing aja, seluruh kredit itu dianggap sebagai pendapatan gitu. Ini kan sama sebetulnya. Ya seluruh debit kredit dianggap sebagai transaksi yang mencurigakan gitu. Ini yang sama artinya dalam kacamatanya PPATK juga. Iya. Peredaran uang sekian triliun misalkan gitu atau sekian miliar itu dianggap sebagai mencurigakan begitu ya. Nah, bedanya kalau misalnya kita petugas pajak dengan perusahaan, oleh perusahaan tinggal diklarifikasi gitu. Dengan jelas, oh ini ternyata ini bukan pendapatan. Ini hasil dari tukar uang dari dolar ke rupiah. Ini dari hasil penjualan aset. Ini dari hasil apalagi gitu ya. Pembayaran utang misalkan gitu ya. Ternyata yang merupakan pendapatan itu cuman sekian persen. Ini bisa jelas clear gitu. Kalau dengan peristiwa ini. Tapi kalau dengan masyarakat itu nggak bisa begitu. Kita dengan masyarakat tidak bisa hanya benar salah gitu. Ini peristiwa sudah terlalu besar gitu. Maka masyarakat sudah menganggap ini sebagai kebenaran gitu. Iya, bahwa benar ada aliran dana 349. Dan itu dianggap sebagai korupsi kan itu kan? Iya, gitu. Iya. Masyarakat namanya juga kan masyarakat berbagai macam
itu pemahamannya nggak sama. Kalau dari penjelasannya Bu Menteri Keuangan itu nilai 349 triliun itu dalam kurun waktu berapa tahun itu Pak? Ya, kemudian dipanggillah PPATK oleh Komisi 3. Kemudian Menteri Keuangan oleh Komisi 11. Nah, dari penjelasan Bu Sri Mulyani, tentu kita dalam kapasitas untuk tidak punya prinsip apa ya, kita hanya dari data itu saja. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Ya. Yang pertama adalah pihak-pihak yang terkait dengan transaksi itu. Ya, kalau dilihat penjelasan Bu Sri Mulyani kan yang terkait dengan keuangan, Kementerian Keuangan cuma berapa itu? 20-an triliun ya? 22 triliun? Iya. Artinya dari 349 ke 22 itu kan jauh sekali gitu. Jauh sekali ya. Yang selebihnya itu ke APH ya, kemana-mana gitu. Aparat penegak hukum ya. Sekali lagi ini sebenarnya bagus aliran ini apa dari PPATK. Kalau dari penjelasannya sih Pak, 100 surat itu ditunjukkan dari PPATK ke APH lain ya, aparat penegak hukum yang lain, nilainya itu 74 triliun dari periode tahun 2009 sampai 2023. Kemudian 65 surat, ini dari 300 surat ya, kalau dari penjelasannya Bu Menteri ya, itu ada 65 surat sebesar 253 triliun itu transaksi debit kredit operasional perusahaan. Yang ini katanya ada satu surat tuh yang nilainya hampir 189 triliun. Itu terkait dengan fungsi pajak dan bea cukai nih kalau penjelasannya Bu Menteri. Dan ada lagi yang ketiga yang tadi Bapak katakan itu 135 surat yang nilainya 22 triliun. Ya kan, yang 18,7 triliun itu transaksi korporasi yang katanya masih abu-abu, kemudian yang 3,3 triliun itu yang melibatkan pegawai Kemenkyu dari periode 2009 sampai 2023. Artinya yang penjelasan Bu Menteri ini 3,3 triliun saja yang melibatkan atau terkait dengan langsung dengan pegawai Kemenkyu, aparat. Dan itu juga katanya kan beberapa sudah ada prosesnya ada di pengadilan, ada proses hukum, ada proses ganti rugi gitu kan, segala macam gitu ya Pak. Audit ganti rugi ya. Nah, kalau Bapak melihat ini dari perspektifnya pajak Pak, ini sebenarnya nilai-nilai ini itu apa sih Pak? 349 itu sebenarnya jangan sampai nanti orang membayangkan, di masyarakat membayangkan nilai 349 triliun ini ada nilai yang diberikan ya oleh WP atau wajib pajak atau apalah gitu ya, pihak ketiga perusahaan kepada kementerian atau pejabat kementerian atau oknum di kementerian yang itu bisa dikategorikan sebagai misalkan sebagai tindak pidana korupsi maupun TPPU begitu Pak. Ya, ada beberapa yang perlu kita dalami dari hal ini ya. Yang pertama tadi terkait dengan pihak-pihak yang terkait dengan transaksi itu. Kan tidak semuanya dengan Menteri Keuangan. Ya. Yang kedua, Bu Sri Mulyani menjelaskan bahwa itu adalah transaksi debit kredit. Ya. Artinya apa? Ini adalah kalau bahan masih sangat mentah gitu. Sangat mentah gitu. Kalau ini kaitannya dengan satu perusahaan, ini di bluffing nggak masalah. Karena nanti ini bisa dijelaskan oleh perusahaan selesai gitu. Tapi kalau ini di bluffingnya ke masyarakat, nah ini akan lama jatuhnya gitu. Karena nggak bisa dengan ini selesai. Keburu viral duluan. Keburu viral duluan. Jadi intinya adalah ini prematur lah gitu. Ini itu prematur. Belum ada dokumen lebih detail terkait dengan transaksi 349 ini. Dan juga katanya kan tadi Pak Dita bilang bahwa ini sebenarnya adalah harusnya dilakukan secara senyap begitu ya. Kemudian kenapa kemudian ini menjadi viral begitu ya di masyarakat? Ya mungkin karena ada yang mengungkapkan begitu ya. Yang salah satu penjelasan dari Ketua PPATK kan memang beliau sempat memberikan penjelasan ini secara lisan gitu ya kepada Menko Polhukam ya, karena pada saat itu kapasitasnya adalah sebagai ketua komite TPPU ya. Ketua PPATK ini sebagai sekretarisnya kalau tidak salah. Nah, ini yang disayangkan adalah kenapa kemudian data itu tersebar ke masyarakat dalam bentuk yang Bapak bilang tadi terlalu prematur gitu ya, 349 tanpa ada penjelasan detail gitu ya. Nah, ini sebenarnya apa kemudian? Ini kan sebenarnya momentum ya Pak? Momentum. Betul. Tadi Bapak bilang ini adalah blessing in disguise gitu ya. Berkahan dalam kemalangan begitu ya.
ada momentum Pak, ada kasusnya pejabat pajak ini apa sebenarnya dari perspektifnya konsultan atau mantan auditor pajak lah terkait dengan kejadian ini, apa yang bisa jadi momentum titik balik untuk perbaikan internal gitu Pak? Seperti saya ceritakan di awal tadi ya, bahwa dengan peristiwa ini, dengan adanya oknum ya, ini kan kita bisa menganalisa bahwa kalau ada sesuatu yang berbeda ini pasti ini nggak sendirian gitu. Ya mungkin ada yang lain juga yang sejenis ini. Gitu. Nah sekali lagi kerja PPATK sebetulnya sudah tepat itu kan. Dia mengumpulkan transaksi yang mencurigakan gitu, diberikan kepada orang yang berwenang. Nah untuk dianalisa itu ya. Tapi selanjutnya ini adalah bahan mentah gitu. Yang harus dipahami itu ini bahan mentah, bukan bahan jadi. Dan masyarakat itu mestinya terima itu bahan yang sudah matang gitu, sudah jadi gitu, sehingga tidak menimbulkan polemik kemana-mana. Gitu. Karena bahannya masih mentah, tadi itu ternyata ini transaksinya banyak pihak bukan cuman ke keuangan, ada ke APH, ada kemana lagi tuh? Iya, ke APH, ada ke beberapa perusahaan. Iya, perusahaan segala macam. Fungsi pajak dan bea cukai begitu. Jadi dari peristiwa itu sebenarnya bisa pertama bersih-bersih di Kementerian Keuangan, ya dari analisa transaksi yang mencurigakan. Yang kedua barangkali bisa meningkatkan penerimaan pajak gitu. Karena bisa menelusuri transaksi korporasi yang mungkin masih belum kurang bayar pajak. Gitu. Iya, bisa kalau peristiwa itu kan kita bisa lihat dari sisi baiknya ya. Iya kan gitu. Bu Menko juga bilang kan dari hasil pemeriksaan lebih lanjut ternyata ada penerimaan negara dari pembayaran dari wajib pajak gitu ya. Nah, kalau dari segi tugas dan wewenangnya PPATK itu Pak, apakah dia memang hanya menyerahkan data itu kepada pihak yang berkepentingan langsung, dalam hal ini Kemenkyu gitu Pak? Apakah dari PPATK ini tidak punya kewenangan misalkan untuk menganalisis data ini terkait dengan apa gitu uang ini gitu? Saya kira kan dia itu sebagai pengumpul data ya ibaratnya itu ya. Nah usernya itu adalah lembaga-lembaga terkait gitu. Ada kejaksaan, kepolisian, ada pajak, bea cukai gitu. Usernya itu user dari PPATK. PPATK itu penyedia bahan mentah aja kan sebetulnya kan bukan bahan mentah ya bahan lah gitu. Nah saya kurang tahu tuh kalau dia bisa sampai sejauh mana tugas selanjutnya gitu. Iya. Nah ini Pak yang kejadian ini kan disebut menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terkait dengan dalam hal ini pajak lah gitu ya. Artinya masyarakat merasa bahwa kepercayaan untuk membayar pajak itu semakin berkurang begitu ya. Apa solusi yang bisa dilakukan itu Pak dalam hal ini Pak? Iya, saya akan kembali ke tadi 349 triliun itu. Iya. Ya. Jadi hasil dari pengumpulan data oleh PPATK itu sangat sensitif. Itu yang perlu disadari dulu. Ya. Hasil olahan PPATK itu makanya dia rahasia ya. Karena begitu dia muncul ke publik itu dampaknya macam-macam. Saya masih ingat sekian tahun yang lalu ya, 10 tahun yang mungkin lebih dulu ingat nggak ada peristiwa petugas pajak Gayus ya, Dana gitu kan. Nah setelah itu PPATK merilis tuh ada transaksi yang mencurigakan terkait dengan seseorang. Ini orang pajak, tapi dia sudah keluar. Dia berwira swasta sehingga transaksinya itu sebagai pegawai pajak mencurigakan. Tapi setelah dia punya pekerjaan, dia sudah mengundurkan diri dan dia punya usaha yang lain. Tapi akibatnya adalah orang ini jadi seperti tersangka gitu. Maksud saya itu bahwa data PPATK itu kalau dibuka itu bisa menimbulkan seperti kita mengadili sesuatu yang belum tentu benar. Gitu. Ya. Dan yang mengadili itu masyarakat. Jadi agak susah untuk dikendalikan. Itu yang perlu disadari itu. Jadi sebelum mengomentari atau mengeluarkan data oleh KPK, sebaiknya data yang sudah diolah matang gitu. Baru kalau mau dikeluarkan ya artinya sudah sekian persen lah gitu. Iya. Artinya data yang
diserahkan oleh PPATK itu memang harus ada proses dulu ya Pak? Iya, proses. Proses istilahnya pematangan gitu. Baru iya. mungkin itu bisa keluar gitu. Baru bisa keluar, dan kalaupun keluar rasanya tidak detail gitu. Artinya apa namanya, yang dikonsumsi kepada publik adalah yang sifatnya yang bisa dikonsumsi gitu ya. Artinya untuk yang sifatnya data-data rahasia kan tidak juga dipublikasikan. Cuma begitu, memang apa namanya, data ini kan data yang sangat seksi ya. Kalau kemarin kan Pak Benny Kaharman itu sempat agak mencecar ke PPATK, apakah punya maksud politik gitu kan gitu. Memang kalau isi politik ini sangat seksi. Kalau masih ingat dulu saya masih kecil ya, mungkin Heri belum lahir kali. Belum. Zaman Edi Tansil gitu. Pernah dengar sih. Iya. Walaupun ini kan sampai sekarang masih ada tuh orang tuh ingat, Edi Tansil tuh ingat itu. Dan siapa yang mengungkap? Baramuli namanya waktu itu. Itu orang begitu kuat itu, dan dia begitu terkenal itu. Nah sekarang juga begitu. Kalau seandainya ini saya berani, kalau Pak Mahfud bilang ini ada sekian mencurigakan, kemudian ternyata ada tersangka gitu, itu pasti sangat menjadi relevan dan akan menjadi pahlawan lah gitu. Menjadi pahlawan ya. Jadi pahlawan. Yang sayangnya itu kalau data itu kemudian dikeluarkan, dibuka, kemudian ternyata nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada apa-apa, dan Pak bilang data mentah gitu ya. Itu justru malah jadi blunder. Iya. Akibatnya apa? Pertama gini, masyarakat sudah punya persepsi. Ini persepsi ya, bukan soal benar salah. Ini masalah persepsi. Persepsi bahwa ada ketidakberesan di institusi Menteri Keuangan. Yang itu kaitannya dengan penerimaan negara, yang kaitannya dengan kewajiban masyarakat. Makanya ketika PPATK mengatakan bahwa ini bukan korupsi, bukan pencucian uang, ini clear gitu, artinya kan tidak mencurigakan itu. Masyarakat apa komentarnya? PPATK masuk angin. Gitu. Itu kan bahaya. Gitu. Karena memang awalnya data itu dari PPATK kan. Iya, bahaya. Padahal memang tidak ada apa, mungkin ya, saya nggak tahu. Mungkin memang tidak ada apa-apa, tapi masyarakat sudah terlanjur punya persepsi. Itu bahayanya. Itulah mungkin salah satu yang kurang tepatnya adalah data ini tadi yang Bapak bilang sudah dibuka duluan tanpa melakukan pematangan terhadap data tersebut, sehingga ketika sudah tahu ternyata aliran dana ini adalah untuk ini baru kemudian diklarifikasi. Nah itu yang dianggapnya masuk angin gitu ya Pak. Masuk angin gitu. Walaupun mungkin saja benar gitu, saja gitu. Kita nggak tahu juga. Gitu. Artinya kan kalau memang nanti ada tindak pidana terkait dengan aliran dana ini kan memang beberapa sudah diserahkan kepada APH ya Pak. Ada 100 surat yang nilainya 74 triliun yang diserahkan kepada APH. Artinya itu bisa ditindaklanjuti. Seharusnya kan itu yang diolah dulu tuh. Iya kan, dianalisa dulu. Nanti setelah keluar hasilnya baru masyarakat silahkan untuk diumumkan begitu, kira-kira begitu. Baik Pak. Baik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat ya Pak. Mengingat juga ini ada kaitannya juga nih. Pada bulan April ini kalau tidak salah bulan-bulannya pelaporan pajak badan ya. Jangan lupa segera laporkan pajak badan Anda gitu ya. Kalau pribadi Maret ya. Bulan ini ya, terakhir ya. Di tanggal-tanggal terakhir ini adalah laporan untuk pajak pribadi. Ya, makasih Pak Dito atas waktu dan ulasannya, dan terima kasih juga sahabat Halo Pengacara yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa terus dukung Halo Pengacara, subscribe YouTube channel Halo Pengacara dan nyalakan lonceng supaya terus mendapatkan update terkait dengan ulasan-ulasan hukum Halo Pengacara. Terima kasih sekali lagi. Salam Halo Pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.